Shalom, perkenalkan kami dari kelompok Yakobus. Kami membahas mengenai penjaga ciptaan Allah. Pokok pembahasan yang pertama, hubungan antara ekonomi dan ekologi yang dibahas oleh Agnes dan Clarissa. Yang kedua, manusia dan alam yang dibahas oleh Yunita dan Mohan. Yang ketiga, sikap manusia terhadap alam yang dibahas oleh Vivi dan Andrean. Hubungan antara ekonomi dan ekologi. Pengertian ekonomi dan ekologi berasal dari kata yang sama dan saling berhubungan, yaitu kata oikos. Ekologi dan ekonomi berasal dari kata Yunani oikos atau habitat atau rumah tangga dan logos atau ilmu, serta nomos dalam ekonomi. Ekonomi ekologis atau juga disebut ekonomi ekolonomi atau bioekonomi dari Georgius Roegen adalah suatu bidang penelitian akademis transdisiplin dan antardisiplin yang membahas saling ketergantungan dan koevolusi ekonomi manusia dan ekosistem alam, baik secara intertemporal maupun spasial, dengan memperlakukan ekonomi sebagai subsistem ekosistem bumi yang lebih besar, dan dengan menekankan pada pelestarian modal alami. Bidang ekonomi ekologis dibedakan dari ekonomi lingkungan yang merupakan analisis ekonomi arus utama tentang lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dengan rumahnya atau rumah tangga, atau ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah perhitungan atau jumlah sumber-sumber rumah tangga atau pengaturan sumber-sumber yang ditemukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling efisien. Ekonomi juga adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ekonomi dapat dimanfaatkan dalam kaidah dan nilai dasar ilahiyah. Ilmu lingkungan adalah ekologi terapan, kebijakan pro-lingkungan dengan pendekatan makroekonomi dan mikroekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Yang kedua adalah keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sedikit mungkin. Kedua prinsip ini dijadikan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Hasil dari penerapan prinsip ekonomi dapat diamati melalui tingkat efisiensi yang diukur melalui perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan selama kegiatan ekonomi berlangsung. Suatu tindakan ekonomi dikatakan efisien bila suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai dan diserta dengan penghematan biaya. Hubungan antara ekologi dan ekonomi menurut para ahli yaitu yang pertama adalah perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua adalah perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang ketiga adalah terjadi hubungan antar spesies, interaksi antar spesies, makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita telusuri hubungan antara ekonomi dan ekologi. Alam pada awalnya bergerak secara teratur. Air mengalir dari hulu ke hilir, hujan turun secara wajar dan tanah bertugas menyerap curah hujan berapapun banyaknya. Alur ini adalah hukum Tuhan yang berjalan teratur, kecuali ada perbuatan manusia yang merusak sistem yang sudah tertata tersebut. Perbuatan manusia yang serakah dan melampaui batas dalam memanfaatkan alam menjadi faktor penentu kerusakan alam dan bencana. Manusia lupa bahwa selain tugas mencari kepentingan ekonomi, ada tugas lain yang mesti dilakukan olehnya, yaitu menjaga kelestarian lingkungan.
Contohnya, pertentangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi dapat kita rasakan di Jakarta. Pusat-pusat pertokoan, apartemen, perkantoran, bahkan villa tumbuh subur sembari menolak kebutuhan untuk menjaga lingkungannya. Salah satu unsur domino yang menyebabkan banjir adalah semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang dimiliki Jakarta. Padahal kawasan ini teramat penting sebagai kawasan tangkapan dan resapan air. Semakin sempitnya RTH didorong oleh semakin meluasnya alih fungsi kawasan tersebut dengan berbagai bangunan yang hanya berperspektif ilmu ekonomi semata, tanpa mempedulikan lingkungan. Ketidakseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini menjadi salah satu faktor penentu bagi terjadinya bencana alam. Bila masyarakat melakukan eksploitasi alam secara terus-menerus demi kegiatan ekonomi tanpa mempedulikan dampak lingkungan, maka tidak mustahil bencana demi bencana akan tetap menjadi rutinitas bangsa. Penerapan praktek bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial adalah solusi untuk menyelamatkan masa depan planet ini. Mengubah konsep investasi dari menguras habis lingkungan menjadi konsep pembangunan ekonomi yang mengutamakan bumi dan masyarakat. Konsep ini pun disebut sebagai konsep ekonomi hijau. Konsep ini menekankan perlunya pembangunan ekonomi oleh investasi publik maupun swasta dengan mengutamakan kelestarian ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi atau pencemaran, destruksi atau pengrusakan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapat mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Kristus Yesus. Dengan memerhatikan kajian teologis di atas, maka melahirkan teologi kontekstual ekologis sebagai berikut. 1. Teologi ciptaan. Teologi ciptaan menekankan karya Allah yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaan, atau Mazmur 104. Dalam hal ini, manusia dilihat sebagai bagian integral dari alam bersama tumbuh-tumbuhan, hewan, dan ciptaannya. Tanggung jawab manusia adalah bekerja untuk Tuhan dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup, bukan mendominasi apalagi mengeksploitasinya. Teologi seperti ini juga pernah dirumuskan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Yang kedua, solidaritas dengan alam. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan diperdulikan. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Kita membangun solidaritas baru dengan alam yang telah rusak. Yang ketiga, spiritualitas ekologis. Spiritualitas ini dibangun dengan dasar penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan dan dibarui oleh Tuhan. Pembaruan ini menciptakan kehidupan yang harmonis. Spiritual ekologis mempunyai dasar pada pengalaman manusiawi yang berhadapan dengan kehancuran lingkungan hidup, sekaligus berhadapan dengan pengalaman akan Yang Maha Kudus yang mengatasi segalanya. Sikap manusia terhadap alam. Alam mengawali ciptaannya dengan menciptakan langit dan bumi. Lalu, Allah menciptakan segala sesuatu yang menjadi isi di dalamnya. Meskipun Allah telah menarik diri dari kegiatan penciptaan, tetapi Dia telah memberikan gambar dirinya sendiri pada bumi, yaitu manusia. Dengan mandat khusus, mengusahakan memelihara semua ciptaannya, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 5 dan 15. Namun ironisnya, manusia tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Manusia menyalahgunakan kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan Allah untuk kepentingan kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup. Alkitab merupakan sumber nilai dan menjadi moral Kristiani yang menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi lingkungan dan alam. Alkitab berisi tentang ajakan untuk manusia memberikan penghargaan tertinggi terhadap ciptaan Allah yang lainnya.
termasuk alam dan lingkungan hidup demi mencerminkan karakter Kristen sejati. Berikut adalah beberapa pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup. Semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Mazmur 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya, dalam artian lingkungan hidup, tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Ayat 13, 16, 18, dan 17 misalnya, menggambarkan pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan. Yang menarik adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tapi seluruh ciptaan atau unsur lingkungan hidup. Di samping itu, penonjolan kedudukan dan kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya di sini tidak tampak. Itu berarti bahwa baik manusia maupun ciptaan lainnya tunduk pada kemahakuasaan Allah. Semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus, dunia diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaannya. Sekarang, alam berada di bawah kuasanya, dan dengan demikian, kosmos mengalami pendamaian. Bagian ini juga menekankan arti universal tentang peristiwa Kristus melalui penampilan dimensi-dimensi kosmosnya, dan melalui pembicaraan tentang keselamatan bagi seluruh dunia, termasuk semua ciptaan. Kristus membawa pendamaian dan keharmonisan bagi semua ciptaan melalui kematian dan kebangkitannya. Penebusan Kristus juga dipahami sebagai penebusan kosmos yang mencakup seluruh alam dan ciptaan. Penyelamatan juga mencakup pendamaian atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara manusia dengan ciptaan lainnya. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah, sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Sebab semua ciptaan berharga di mata Tuhan. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Di akhir kata, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah, yang bisa dimulai dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar, dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Saran, pemikiran bahwa manusia yang paling memiliki kepentingan yang dianggap akan paling menentukan tataan ekosistem. Banyak yang berpandangan bahwa alam dapat dilihat sebagai objek, alat, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Adanya pemikiran seperti itu akan memicu munculnya sikap yang tidak bersahabat dengan alam, dan tidak menghargai adanya lingkungan hidup untuk kepentingan banyak orang. Sebagai pencipta, Allah sesuai rencana yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing, dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab semua ciptaan berharga di mata Tuhan. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu.